Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Degi Gatama, NPM 2401100046. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika, sisi B. Di sini saya akan menampilkan analisis pemahaman sistem saya yang saya ambil metode waterfall. Topologinya SDLC. Latar belakang yang saya ambil karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap organisasi, instansi pendidikan maupun perusahaan untuk mampu mengembangkan sistem informasi yang efektif, efisien, dan terstruktur. Dalam proses pengembangan sistem tersebut, diperlukan sebuah metode yang mampu memandu seluruh tahapan secara sistematis, sehingga hasil akhir dapat berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan adalah Software Development Life Cycle (SDLC). SDLC merupakan kerangka kerja terstruktur yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan dari berbagai model SDLC. Metode waterfall menjadi salah satu model klasik yang paling sering diterapkan karena memiliki alur kerja yang jelas, terurut, dan mudah dipahami. Analisis proyek metode waterfall dengan topologi SDLC. Berikut analisis struktur untuk menerapkan metode waterfall pada topologi SDLC Software Development Life Cycle. Saya tuliskan pengertian topologi tahap demi tahap, diagram linear, artefak tiap fase, peran metrik atau sukses, risiko dan mitigasi, serta contoh sikat penerapan means aplikasi pemeliharaan seperti kode user, itu ringkasan sikat pada apa itu waterfall topologi SDLC. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak linear sekuensial seperti setiap fase selesai sepenuhnya. Sebelum fase berikutnya dimulai, topologi SDLC di waterfall berbentuk alur lurus, yaitu requirement, sistem atau software design, implementation atau coding, integration dan testing, development, maintenance. Kelebihan: mudah dipahami, cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil dan jelas. Kekurangan: sulit menampung perubahan setelah fase lanjut, risiko ditemukannya bug, serta di tahap akhir. Topologi SDLC visual sederhana, yaitu requirement, design, implementation, testing, deployment, maintenance. Setiap kotak menghasilkan artefak yang serahkan sebagai input ke fase berikutnya. Langkah-langkah analisis proyek kalkulator dengan model waterfall. Berikut adalah langkah-langkah penerapan model waterfall untuk mengembangkan kalkulator mini PHP OOP, yaitu analisis kebutuhan. Fase ini bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan secara rinci semua kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kedua, desain. Fase ini berfokus pada perencanaan struktur sistem berdasarkan kebutuhan yang lebih telah dianalisis, yaitu desain sistem arsitektur menggunakan arsitektur Silent Server Web Based. Kedua, desain kelas OP. Membuat kelas kalkulator dengan properti, yaitu variabel build 1, variabel build 2, dan variabel error. Desain antarmuka penggunaan UI atau UX. Desain form HTML, index PHP untuk input variabel teks parameter variabel dan variabel teks parameter build 2 variabel, serta tombol submit untuk setiap operasi variabel plus minus, variabel times yang mengirimkan nilai operasi melalui metode post. Ketiga, implementasi implementation. Fase ini adalah penulisan kode program aktual berdasarkan desain. Pengodean kalkulator PHP, menerjemahkan desain kelas ke dalam kode PHP, memastikan validasi tipe data dan penanganan pembagian dengan nol, implementasikan dengan benar. 4. Pengujian interaction dan testing. Memastikan bahwa semua unit kode bekerja dengan benar secara individu
Unit testing dan secara keseluruhan. Unit testing kalkulator PHP menguji fungsi hitung utuh setiap operasi tambah kurang kali bagi dengan angka positif, negatif, dan desimal. Sistem testingnya indeks PHP yaitu menguji alur lengkap dari input from hingga output hasil atau error pada browser. 5. Pemeliharaan. Fase terakhir ini dilakukan setelah sistem diimplementasikan dan digunakan yang melibatkan perbaikan bug dan pembaruan sistem sesuai kebutuhan di masa depan. Perbaikan bug minor yang ditemukan setelah deployment. Penambahan fitur baru di masa depan, misalnya operasi pangkat, akar, kuadrat. Kelebihan model waterfall yaitu model waterfall sangat cocok untuk proyek kecil dan sederhana seperti kalkulator mini ini karena persyaratannya jelas dan stabil di awal. Struktur jelas literatur yaitu memiliki tahapan yang terdefinisi dengan baik dan berurutan. Membangun manajemen dan penjawalan proyek menjadi mudah dan dapat diprediksi. Baiklah, di sini saya akan bacakan proyek kalkulatornya yang saya buat. Kita buatkan mulainya atau startnya. Selanjutnya buatkan input indeks PHP. Selanjutnya buatkan input data yang kita buat. Selanjutnya klik hitung kirim ke kalkulator PHP. Selanjutnya buatkan validasi input, apakah sistem mengecek data yang dikirimkan sudah benar atau tidak. Dan itu kalau tidak valid, kita ke arah kiri, masukkan input tidak valid. Selanjutnya tampilkan pesan error kalkulator PHP. Akhiri proses di end. Buatkan arah ke kanan, masukkan input valid lanjut. Selanjutnya proses ke perhitungan sesuai operasi yang dipilih, hasil sama dengan build 1 atau build 2. Akhiri proses di end. Baik, disinilah hasil analisis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.